beberapa juga kolega dari pengalaman kita dari pasien. Jadi begitu ditotok merasakan ada reaksinya. Saya baru Ustaz, belum ada yang sembuh Ustaz. Yang ada baru merasa nyaman, yang sebelumnya tengkuknya sakit nyaman, yang sebelumnya tangannya kesemutan nyaman, apa ya? Yang gagal ginjal sebelumnya lesu sekarang nyaman, yang sembuh belum ada Ustaz. Maka saya obsesi sekali, saya pengen lihat seperti apa jari Ustaz Abdul Rahman itu sehingga pasiennya bisa sembuh. Jadi saya bilang kemarin sama Ustaz Surya, kalau mau mengadakan pelatihan di Solo ayo, tapi saya mau suhunya Ustaz Rahman. Kalau tidak Ustaz Rahman, saya tidak mencari peserta. Memang saya ancam Ustaz. Kenapa? Saya takut tidak bisa ketemu. Kalau saya mau cari ke luar daerah, saya tidak punya uang untuk ongkos pesawat mengejar Ustaz Rahman. Jadi salah satu saya paksa memang dalam tanda petik Ustaz Firdaus, saya bilang kalau Ustaz Abdul Rahman, amboya di Solo. Tapi kalau tidak Ustaz Abdul Rahman, amboya saya. Alhamdulillah Ustaz Abdul Rahman kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan beliau sang master kita, dan memang ternyata beda besarnya. Sedikit kita saya bercerita, saya awal-awal belajar belum ada chemistry dalam diri saya. Topung, gitu aja. Rasanya tidak ada tidak ada aura yang keluar. Tapi begitu saya buru videonya Ustaz Rahman waktu itu, saya lihat terus, kok saya makin menyenangi totok punggung. Itu aja awalnya. Jadi apalagi kalau sudah ketemu orangnya. Insya Allah Allah mudahkan juga tangan saya seperti tangan Ustaz Abdul Rahman. Itu cita-cita saya. Mudahkan aku juga seperti itu. Kemudian mungkin Ustaz, saya kenapa tidak mau ikut ujian standarisasi? Saya takut tidak lulus. Cobalah Bapak bayangan dokter ujian standarisasi tidak lulus. Kenapa? Ustaz, saya kebetulan aja jadi dokter. Karena doa orang tua saya tidak mau jadi dokter dulu. Saya maunya jadi guru. Ayah saya bilang jadi dokter juga lah nak. Siapa itu yang kamu suruh saya sakit? Tidak kan kayu ini dokter dulu, siapa kan? Saya bilang tidak kan jadi orang kaya, saya jadi dokter. Orang kaya saya bilang apa? Tidak perlu kayu dona yang mau saya sakit sebisa jadilah. Jadi saya rasa saya jadi dokter karena itu apa? Karena saya malas menghafal. Dampaknya ke topung ini Ustaz. Jadi saya tidak hafal tuh. Kalau Ustaz bertanya sekarang titik asma mana, titik pingsan mana, titik ginjal, titiknya saya tahu, tapi maksudnya saya untuk pingsan mana, untuk epilepsi mana, saya tidak tahu Ustaz. Tapi apakah saya salah ini Ustaz? Mohon dibenarkan. Saya bagi 3 saja punggung itu. Belikat ke atas daerahnya, belikat sampai lumbar pakai panggul, betul. Bagaimana saya bagi belikat ke atas? Ini masalahnya adalah dada sampai ke kepala. Makin ke atas masalahnya, makin ke atas topungnya. Orang susah bicara, berarti leher, daerah leher. Apalagi sesak nafas, berarti paru-paru daerah itulah belikat situ. Jadi kalau saya tanya mana, kemudian apa? Jangan lupakan fungsi tubuh kita itu ada ginjal yang membersihkan darah, jangan lupakan ginjal. Saya itu aja Ustaz. Jadi kalau misalnya bilang kaki, ya sudah berarti kerjanya panggul ke bawah. Jangan lupa totok jantung karena aliran darah dari jantung. Jadi saya pakai gitu Ustaz. Jadi maka saya tidak mau ujian dari rayu sama Ustaz lagi. Bapak bayang-bayang kalau bawa dokter tapi ujian dari maka saya tidak mau ujian buka mana coki lagi di mana. Kemudian ini kalau pasien bertanya Ustaz ke saya, jawabannya pertanyaan selalu begini, Bu. Berapa nilai awak topung? Berapa kali lagi saya bisa sembuh dengan topung? Saya jawabnya begini Ustaz. Ibu, Bapak, topung ini sama dengan menyapu debu dari lantai. Makin tebal debunya, makin lama awak menyapunya. Satu. Kedua, kalau sumber debunya datang terus, tentu kita harus menyapu terus. Jadi artinya apa? Debunya ini harus diperhitungkan dulu. Apakah debunya tebal? Apakah debu yang datang ini terus-terusan? Ya bisa seperti tadi, dari makanan, dari cara hidup, itu debu. Jadi saya bilang kalau pasien tidak perbaiki cara hidupnya, dia akan topung terus. Seperti tadi pertanyaan mungkin gagal ginjal sudah sekian kali topung tidak sembuh-sembuh. Iyalah, yang mengganggu ginjalnya masuk terus. Ya seperti itu. Gak sakit lambung sudah 10 kali topung nggak bagus-bagus. Iyalah, lambungnya diganggu terus. Nah, apakah saya benar seperti Ustaz? Nanti mungkin mohon komentar. Kalau tidak tentu saya ubah lagi. Penyampaiannya kemudian itu saja mungkin.
tidak ada motivasi apa-apa, saya hanya betul-betul bergerak karena Allah. Jadi di puskesmas itu Ustadz sekarang, mungkin kalau soal antri pasien, sekarang beda Ustadz dengan kami Ustadz. Kami yang pasiennya udah antri seminggu sekarang. Jadi yang daftar hari ini dapat topungnya minggu depan. Ambil suhu lah kalau pasiennya. Tapi kalau hasilnya jauh masih paling nyaman-nyaman aja, pasiennya lebih nyaman. Saya rasa juga 80% yang ada di sini sudah merasakan makan tangan saya. Iya kan? Iya kan? Ya, sudah merasakan begitu kan. Kemudian saya mau cerita sedikit ini. Sabtu malam saya dapat telepon. Nah, ini juga ternyata Ustadz yang mudah, aman dan nyaman itu. Mudah ini Ustadz. Saya dapat telepon dari Ustadznya anak saya yang di pesantren di Payakumbuh. Ustadz itu besok insya Allah ikut beliau. Sudah pernah saya topung waktu itu keluarnya sakit punggung. Jadi saya topung daerah panggul saja, sakit pinggang. Saya topung panggul saja waktu itu perbaikan. Kebetulan beliau belum mempunyai keturunan. Saya bilang, Ustadz sama istrinya saling topung saja dan ikut pelatihan dua-duanya. Saya akan fasilitasi, soalnya saya sudah fasilitasi, besok beliau ikut. Waktu itu Sabtu jam 11 malam saya dapat telepon. Ibu, ini ada santri yang sesak nafas, tangannya membiru. Saya kata, weh, COVID mah. Kalau saya begitu. Yang saya takutkan bukan COVID ya, saya takutkan anak-anak sekitar. Saya bilang, Ustaz, ada nafasnya bunyi? Enggak. Ustaz, anaknya mengeluh nyeri dadanya? Enggak. Apa saya bertanya? Ada demam? Enggak. Oh, ini mungkin lambung. Apa yang sudah Ustaz lakukan? Dia bilang, saya sudah topung daerah paru-paru, Bu. Terus sudah ada sedikit perbaikan. Oke, saya tidak tahu antar batu ada daerah paru-parunya enggak. Saya foto modul itu Ustaz yang ada gambar daerah paru. Saya pikir ini paru lambung, biasanya asrama itu. Saya fotokan itu, saya kirim. Saya bilang, Ustaz tolong topung daerah ini. Sampai kapan Bu? Sampai anak nyaman. Akhirnya saya dengar dia perintahkan ke santri juga sepertinya, takkan itu, takkan itu. Di telepon saya dengar itu, takkan itu, takkan itu. Saya deg-degan juga Bapak Ibu, saya takut COVID. Karena keluhannya adalah sesak nafas. Tak sampai 15 menit, Ustaznya WA, Bu, Allah sembuh. Itu Ustaz, mudah. Hanya perintah lewat telepon. Ustaznya juga baru mencoba di topung. Coba di topung, itu Ustaz. Maka saya bilang, tak kanai-kanai banget. Tak senggol-senggol seketek. Menjadi. Kemudian ada yang kedua yang stroke itu. Pasien stroke, waktu itu saya yang sedang di Payakumbuh. Ditelepon oleh pasien, Bu, udah wah. Suami saya tiba-tiba kaki kanan, tangan kanan, kaki kanan lemah, tidak bisa digerakkan, air ludah keluar-keluar. Saya bilang, Ambo sedang tidak di rumah Bu, Ambo di Payakumbuh. Bu, topung Bu, dia pernah ditopung, ibunya pernah ditopung Ustaz. Topung Bu, yang mau dokter. Malah carul, saya bilang, foto punggungnya. Di foto dikirim ke saya tandai Ustaz, daerah, saya pikir, ini stroke, berarti kepala. Saya kerjanya berikat di atas. Saya itu aja Ustaz, kerja berikat ke atas. Saya tandai, saya bilang, takkan di situ kue-kue Bu, capek-capek Bu. Alhamdulillah 15 menit kemudian, WA Bu, jalannya ala lurui. Nah, itu juga belum pernah pelatihan. Apalagi kawan-kawan yang sudah pelatihan. Itu saja mungkin ala berjam. Karena kalau biasanya kalau itu sawan mau apa? Sawan mie, kalau ada kecil kan ada lagi, berapa? Bambu tadi mau dulu lagi. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal ya. Buka maskernya dikit dokter. Deh Pak, kalau untuk itu tekanan pasien amuk. Ustaz, saya punya pasien cerebral palsy umur 9 bulan, tapi semuanya terhambat. Dari awal topung dengan kami tim di puskesmas, kami tidak pernah buka masker. 9 tahun ya, 9 tahun. Tapi mungkin begitu dia sudah mulai membaik, sudah bisa jalan pakai tangkai sapu di rumah, kemudian berbicara sudah agak lurus. Emang itu diperintahkan ke saya Pak, Bu, tak ten. Sekarang apa dia bilang, tak ten Bu. Ternyata dia melihat wajah saya buka masker. Jadi ya, sampailah pasien kita dikata ten, habis buka masker, alah nampak Ibu, alah. Besok kalau tidak ketemu Ibu di Seruko, coba evaluasi. Dan anaknya sudah bisa ngomong gini ke orang tuanya, Ustaz. Dia minta diantar ke musola mengaji. Dia bilang gini sama ibunya, Ma, kalau ama ndak antar nikah kamu saji, bisu aku ditanya oleh Allah ama adik kakek nama anak mau mantan. Itu setelah kita topung Ustaz.
Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa,